Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, selamat datang di Islamic Book Fair, terutama di acara launching dan bedah buku Tafsir Da'wi yang diterbitkan oleh Al-I'tisom Cahaya Umat. Beliau adalah Ustadz Dr. Haji Atabik Lutfi MA, dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Waktu terus bergulir, saya serahkan pada Ustadz Asep Sobari. Afadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man istana bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama dipertemukan di tempat yang sangat menyenangkan, dipenuhi dengan ratusan bahkan ribuan ulama yang nama-namanya tertera dalam setiap cover buku yang ada di sekitar kita. Betapa ini suasana yang sangat luar biasa, dan salah satunya adalah sebenarnya yang sedang kita hadapi saat ini. Kita akan membedah buku tentang atau yang unik, pertama yang unik, judulnya Tafsir Da'wi, agak ke Arab-Araban, dicarikan Indonesianya secara langsung susah. Tafsir dakwah, nanti dakwah yang ditafsirkan. Tapi kalau ini tafsir yang terkait dengan isu-isu dakwah, barangkali begitu, atau ayat-ayat Al-Quran yang secara spesifik bersentuhan dengan isu-isu dakwah. Ini barangkali yang unik karena jarang yang melakukannya. Dan yang hadir bersama kita Dr. Atabik Lutfi, beliau adalah yang tadi disebutkan, memang orangnya juga unik, hafal Al-Quran 6 bulan saja, itu pun sambil mengajar, artinya sambilan kali itu. Sambilan, tapi alhamdulillah ngajarnya sambilan aja. Tapi saya tahu lah, beliau kalau ngajar nggak mungkin sambilan. Tapi yang jelas hafal Al-Quran 6 bulan, itu artinya memang sudah sangat luar biasa bagi kita. Beliau selesai di Gontor pada tahun 89. Beliau keluar, saya masuk. Kemudian melanjutkan studinya S1 di Universitas Islam Madinah, Fakultas Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi memang dunianya Al-Quran. Sebelumnya sempat hafal Quran tadi dulu, setelah hafal Quran masuk Fakultas Al-Quran dan ilmu Al-Quran, khusus membahas Al-Quran. Jadi di Madinah itu Fakultas Al-Quran tidak dicampur dengan fakultas yang lain, tidak seperti tafsir hadis, tidak begitu, khusus Al-Quran. Kerjaannya ngitung-ngitung huruf Al-Quran itu. Ada adul ayat ya, ngitung-ngitung ayat ya. Tapi bukan itu intinya. Sebenarnya yang lebih dalamnya adalah bagaimana memahami kitab Allah, mendekatkan diri dengan kitab Allah. Sehingga maksudnya secara kapasitas dan kapabilitas beliau dalam ilmu tafsir sangat luar biasa. Perlu diketahui untuk masuk Fakultas Al-Quran di Madinah itu minimal 25 juz kalau tidak salah awalnya. Pas mau ujian tes harus 30 juz. Dan kemudian yang paling unik, yang dulu saya sempat merasakan agak sedikit iri, saya di Fakultas Dakwah, yaitu saya dapat uang sakunya itu cuma berapa waktu itu ya, 500 real atau berapa. Tapi kalau yang Fakultas Al-Quran itu dibedakan, lebih gede, 700, sekitar 200 dolar lah. Dulu sempat iri itu setahun itu, karena belum disamakan itu. Tapi memang orang-orang hamalatul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran memang harus berbeda dari yang biasa. Tidak apa-apa lah, itu iri-iri yang benar, bukan iri yang bukan hasad, ini hibtoh saja kok. Kok saya nggak hafal gitu kayak beliau. Terus kemudian Beliau tamatnya di Madinah, melanjutkan S2 dan S3 di Universiti Kebangsaan Malaysia,
juga di bidang Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Jadi ini sepenuhnya orang Al-Quran ini. Sehingga sebenarnya beliau kalau menurut saya dari kapasitas keilmuan sangat-sangat mumpuni dan disejarkan dengan ahli-ahli tafsir Al-Quran di Indonesia. Dan buktinya sudah ada beberapa karya beliau yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, dan salah satunya ini. Tampaknya beliau masuk kepada ceruk yang jarang dimasuki oleh orang. Beliau masuk pada hal-hal yang sifatnya lebih spesifik. Salah satunya adalah tafsir Da'awi. Buku ini kecil, tapi melihat judulnya, saya ingat ada satu buku yang mirip karya seorang ulama besar, Dr. Abdul Karim Bakar, yang menyusunnya mirip. Saya kira beliau baca dulu, ternyata saya nggak baca. Itu artinya secara metodologi beliau punya kemiripan dengan Abdul Karim Bakar yang menurut saya sangat kreatif dan inovatif dalam membahas Al-Quran. Sangat indah sekali. Dengan memulai ayat-ayat kunci di setiap pembahasan tema, dan kemudian mengaitkannya dengan ayat-ayat lain yang ada dalam Al-Quran yang terkait dengan tema yang sama, sehingga kita bisa mendapatkan keutuhan gambaran tentang tema-tema tertentu, tentang dakwah tentunya. Contoh yang salah satu yang sangat menarik tentang masalah persatuan umat, ketika beliau memulainya dengan surah Al-Anfal. Biasanya kalau kita mulai persatuan umat itu kan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Beliau enggak, mulainya dari yasalunaka 'anil anfal. Lah kenapa dari situ? Nah ini dia. Itu artinya memang beliau sering baca Al-Quran ya. Artinya orang hafid kan paling sering baca Al-Quran karena harus jaga hafalannya. Terus kemudian beliau memperdalami, atau ketika masuk ke ayat itu, ternyata ayat itu menjadi salah satu kunci ayat tentang tema persatuan umat. Nah ini yang unik yang saya katakan. Nah, ini menarik. Dan buku ini sejauh ini walaupun masih baru, masih fresh from oven, untuk ukuran sebuah buku tentunya, tapi beberapa minggu atau 2 minggu yang lalu lebih kurang, itu sudah dibedah lebih dulu, launchingnya lebih dulu di Hong Kong. Jadi Hong Kong duluan baru Senayan. Jadi kita kalah start, tapi nggak apa-apa lah dalam hal ini. Insya Allah dengan segala persoalannya kan yang akan disampaikan oleh Ustaz Atabik secara langsung, tentu saya kurang menarik karena saya cuma pengantar saja. Beliau nanti akan mengupasnya lebih dalam tentang isi buku ini, tentang apa yang terkait dengan metodologi, kemudian metodologi tafsir, yang ini menjadi persoalan mendasar bagi kita sekarang, karena sebenarnya untuk dekat dengan Al-Quran itu yang paling penting kemudian metodologinya. Sama dengan persoalan agama begitu, gampang orang menghukumi, tapi tidak semua orang bisa istinbat karena tidak tahu metodologinya. Gampang orang mengatakan Quran ini begini dan begitu, tapi tidak menguasai metodologinya, maka akan parah jadinya. Ini yang akan beliau bahas lebih awal, kemudian tentang konten atau isi daripada tema-tema yang ada dalam buku ini seperti apa. Barangkali mungkin tidak semuanya, tapi yang penting kita berharap beliau bisa berbagi ilmu kepada kita lah, bagaimana cara mendekatkan diri Al-Quran. Bahkan mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara? Seingat saya bahkan kurang dari 6 bulan Ustaz beritanya. Seingat saya 3 bulan beliau tahu adu aja, 3 bulan beliau hafal Quran. Kalau beliau jujur belum mengatakan iya, tapi itu yang saya terima. Wallahu ta'ala alam. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man di'a bida'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat saya Ustaz Abdul Hakim dan Ustaz Ased Sobari LC, Bapak Ibu sekalian, para da'i ilallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu kesempatan yang sangat berharga terutama bagi saya pribadi untuk mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling tolong-menolong dalam menghadirkan kebaikan dan ketakwaan, karena pihak yang lain juga ternyata tolong-menolong dan bahu-membahu dalam menghadirkan kemaksiatan dan permusuhan. Yang kedua, ingin saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Iktisom Cahaya Umat yang sudah lama minta tulisan saya, cuman baru saya kabulkan sekarang. Saya tidak akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Ustadz Asef, itu pribadi aja kalau mau nanya begitu ya, karena waktunya sangat terbatas. Kita akan bahas tentang tafsir Da'awi. Dalam dunia tafsir ada 3 hal yang sangat penting dalam studi tafsir apapun itu. Yang pertama adalah studi tentang metodologi
Yang kedua adalah studi tentang etika, adab, syarat-syarat kelayakan atau kualifikasi mufassir. Dan yang ketiga adalah pembahasan tentang muatan-muatan dalam menghadirkan sebuah tafsir. Syekh Imam Al-Qurtubi dalam muqaddimah tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyodorkan kepada tiga kualifikasi yang seharusnya dimiliki oleh mereka yang ingin membahas lebih dalam tentang Al-Quran. Ada syurut diniyah, kualifikasi keberagamaan. Kualifikasi keberagaman itu adalah ditentukan oleh pengalaman keberagaman seseorang dan pengamalan keberagamaan. Bagaimana mungkin seseorang ingin menafsirkan ayat Al-Quran tentang suatu hal yang belum dia amalkan, nanti gampang gitu ya. Kalau dia memiliki pengalaman dan pengamalan keberagaman yang baik, maka penafsirannya akan baik. Ini ada sebuah cerita yang menarik. Orang studi Islam, studi Al-Quran, studi tafsir dan lain sebagainya. Kemudian yang mengajar tafsir, mengajar Islam itu tidak mengamalkan Islam. Maka dalam sebuah pengalamannya, dia melihat umat Islam ini kurang efisien katanya. Karena ketika masuk waktu sholat, biasanya ngantri itu kan di tempat wudhu ya, atau di toilet yang paling banyak ngantri Pak, di toilet ya, mohon maaf, di toilet yang banyak ngantri. Di tempat wudhu itu biasanya agak sedikit kosong. Kemudian dia berujar, kenapa tidak dibagi dua saja? Yang ngantri di toilet, yang ngantri di tempat wudhu, yang ngantri, nanti gantian. Selesai dari tempat wudhu ya ke toilet, selesai dari toilet ya ke tempat wudhu, kan nggak ada masalah, nggak efisien katanya. Kenapa? Karena dia tidak punya pengamalan keberagamaan yang baik. Bagaimana ketika dia membaca ayat yang berbicara tentang suatu hukum, kalau dia tidak mengamalkan itu maka akan berubah. Maka ini diantara syarat kualifikasinya. Yang kedua adalah syurut khuluqiyah, syarat yang terkait dengan moralitas. Para ashabul Quran di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik. Karena ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran adalah kekasih dan orang-orang pilihan Allah. Ketika berbicara tentang kejujuran, menafsirkan ayat kejujuran, menafsirkan ayat kebaikan, maka yang menjadi taruhannya adalah syurut khuluqiyah. Apakah yang berbicara itu orang yang bermoral atau tidak? Sampai Allah perintahkan di dalam surat At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang beriman diminta bertakwa, mempertahan takwa itu adalah dengan banyak bersahabat dengan orang-orang yang jujur. Bagaimana ketika ayat berbicara tentang jujur, tetapi moralitas kejujuran tidak ada, berat. Dan terakhir adalah syurut ilmiah, syarat atau kualifikasi tentang keilmuan. Ini dibahas dalam Ulumul Quran. Imam Suyuti menyebutkan ada 14 cabang ilmu yang dimiliki oleh seorang mufassir. Yang kedua adalah tentang metodologi. Metodologi secara prinsip saya bagikan kepada 3. Ada metode prinsip, ada metode pengembangan, dan ada metode aplikatif. Ya, saya buat sendiri begitulah. Jadi disederhanakan begitu. Ada metode prinsip, metode aplikatif, dan metode tatwiri, metode pengembangan. Karena dari sekian banyak kitab-kitab tafsir, secara prinsip tidak mungkin tidak kecuali mengacu kepada 2 metode. Apakah bil ma'thur atau bil ra'yi. Tapi pengalaman kita mengatakan bahwa orang yang kaya dengan ma'thur, dengan riwayat, pasti dia akan menggunakan pendekatan bil ma'thur. Tapi orang yang tidak kaya dengan riwayat, tidak mungkin dia akan menggunakan
metode bil ma'thur. Kalau dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia hafal ungkapan-ungkapan sahabat, maka pendekatannya adalah bil ma'thur. Tapi kalau dia tidak punya kekayaan tentang itu, maka mau tidak mau dia akan menggunakan pendekatan bir ro'i, dengan pendapat. Dua-duanya tidak ada masalah. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita membaca tafsir, sebuah pemahaman terhadap Al-Quran, kita bisa kemudian menilai orang itu kaya dengan Al-Quran, orang itu kaya dengan data-data hadis, orang itu kaya dengan data-data ungkapan para ulama, bisa dilihat dari tafsirnya. Kalau birro'i, memang kita katakan dia tidak kaya dengan Al-Quran, tidak kaya dengan hadis, tidak kaya dengan pendapat-pendapat para sahabat radhiyallahu anhum. Dan yang ketiga adalah tentang muatan sebuah tafsir. Saya sangat setuju bahwa saat ini kita perlu segmentasi ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu terlalu luas sekali. Perlu ada ulama-ulama khusus untuk melakukan segmentasi ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat tentang dakwah, ayat-ayat tentang ekonomi, ayat-ayat tentang kemasyarakatan, ayat-ayat tentang keluarga, ayat-ayat tentang... Karena kita hanya mampu melakukan pendekatan-pendekatan itu. Dan seseorang yang kuat pada pendekatan tertentu, maka silakan dia mengembangkan itu dalam muatan-muatan tafsirnya. Seorang da'i dia harus kental dan kaya dengan muatan-muatan dakwah dalam penafsirannya. Nah, ini yang saya coba tulis. Tentu tulisan ini sangat kecil sekali ya. Tafsir da'awi, tafsir ayat-ayat dakwah. Pendekatannya pendekatan tafsir bil ma'thur, tetapi digabung dengan bil ro'i ya. Tidak mungkin hanya bil ma'thur. Muatannya adalah muatan ayat-ayat dakwah. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Asef. Saya tidak tahu dengan Syekh Bakar tadi. Dalam tulisan saya berusaha untuk meletakkan terlebih dahulu ayat kunci di awal sebuah tema. Ayat kunci itu bisa berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Tadi disampaikan tentang membangun, mempertahankan persatuan umat, kok ayat kuncinya yas'alunaka 'anil anfal, enggak ada hubungan katanya. Jaga sembung. Biasanya kan innamal mu'minuna ikhwah. Ya kalau itu sudah dibahas ya jangan dibahas lagi. Karena ayat itu menjadi persoalan yang besar di masa sahabat yang sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persaudaraan itu tergerus habis manakala persoalan yang kemudian muncul di tengah-tengah mereka adalah persoalan harta. Yas'alunaka 'anil anfal. Dalam pepatah Arab kan disebutkan itu. Kalau orang itu hartanya banyak, dia mau jadi teman. Tapi kalau duitnya sedikit, nggak mau jadi teman. Ini kan persaudaraan. Justru ujian persaudaraan itu ketika kita tidak memiliki. Ujian orang kaya adalah zuhud. Ujian orang kaya adalah kedermawanan. Dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mampu mengambil satu titik dari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak meminta sahabatnya untuk menjadi satu orang yang sama. Ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, kondisi kehidupannya pas-pasan. Dia meneladani zuhudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat kaya. Yang dia teladani dari Rasulullah adalah kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Khalid bin Walid, yang dia teladani dari Rasulullah adalah keberanian. Masing-masing kita
Silahkan dengan profesi, dengan kapasitas yang Allah anugerahkan kepada kita, kita sedang meneladani satu dari titik keteladanan Rasulullah yang dikatakan uswatun hasanah. Saya terjemahkan uswatun hasanah itu komprehensif, Pak. Totalitas, utuh, komprehensif, integral. Tidak pernah ada satu cacat dari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah dijadikan oleh Allah kehidupannya tidak monoton. Jadi enak. Kita jadi apapun, Rasulullah pernah jadi apapun. Yang yatim kan ada contohnya Rasulullah. Yang ta'adud juga udah ada contohnya Rasulullah. Iya Pak ya. Yang pengusaha juga sudah ada contohnya. Kelompok buruh, penggembala kambing sudah ada contohnya. Yang punya anak banyak sudah ada contohnya. Yang istri banyak sudah ada. Profesor Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Fiqh Sirah sampai menuturkan, saya ungkap di sini. Senario Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kehidupan manusia-manusia besar itu tidak monoton. Sehingga keteladanannya dapat masuk kepada seluruh dimensi manusia. Keteladanan kita sangat terbatas. Dan keteladanan itu sangat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal di samping faktor internal. Kalau Rasulullah secara individu berat untuk menjadi teladan yang paripurna, uswatun hasanah. Tapi keteladanan Rasulullah itu di backup oleh keteladanan istri-istrinya, keteladanan menantunya, keteladanan sahabat-sahabat yang berada di sekitarnya. Apa kata dunia? Nah ini kalau kata orang pajak Pak ya, karena lagi rame. Apa kata dunia kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya itu Rasul hampir besanan sama Abu Lahab. Apa kata dunia kalau kemudian jadi Rasul besanan sama Abu Lahab? Orang mengatakan gimana? Biasanya kok Abu Lahab nggak masuk akal. Tapi sebenarnya Allah mempertemukan manusia-manusia terbaik di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatnya adalah sahabat terbaik, menantunya adalah manusia terbaik, mertuanya adalah manusia terbaik. Dakwah ini adalah kuntum khaira ummah. Selalu Allah katakan dalam bentuk kolektivitas. Fa kaifa tabni wa ghairuka yahdim. Bagaimana mungkin Anda membangun, orang lain justru menghancurkan batu bata yang sedang Anda bangun. Keteladanan kita, kebaikan kita akan tergerus manakala orang-orang di sekitar kita bermasalah. Untuk itulah dengan senario Allah yang amat sangat sempurna, proteksi terhadap Rasulullah sangat kuat karena uswatun hasanah. Kalau kita kan bukan uswatun hasanah, uswah di satu bidang, teladan di satu bidang, tidak teladan di bidang yang lain. Sholatnya sih bagus, puasanya bagus, tapi hubungan dengan yang lain. Saya tulis di sini salah satunya di ini Syakhsiyah Mar'ah Muslimah ini yang terbaru. Saya menulis kata pengantar karena ada kaitan dengan dakwah. Tahun 2009 dan 2010 saya ke Amerika. Pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, nanti Bapak Ibu yang jawab. Yang bisa jawab kita kasih door prize ya, boleh ya? Alhamdulillah. Boleh yang kecil, boleh yang gede. Why we have to do salat? Why we have to do fasting? Why we have to do hajj? If we can be better without salat, without fasting, and without hajj, etc. Betul bahasa Inggris saya ya? Masa ke Amerika nggak bisa bahasa Inggris? Kenapa kita mesti sholat, masih tetap harus puasa, masih tetap harus haji? Kalau kita bisa lebih baik tanpa itu semua. Rasional mereka gunakan. Loh, bangsa kamu mayoritas muslim, yang haji juga paling banyak, yang puasa juga paling banyak, yang sholat juga jangan tanya. Why they cannot be better than us? Kenapa mereka tidak bisa lebih baik dari kami dalam kehidupan sosial? Mana salahnya? Kami malu sebagai junior, kan kita senior mereka ya, karena kita lebih banyak lebih dahulu.
mereka junior baru berkembang Islamnya. Itu nggak enak. Seniornya nggak ngajarin yang bagus gitu. Wah, nanti silakan yang menjawab kita kasih door prize. Oke, kita lanjutkan kepada ini. Bapak Ibu sekalian yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap menggunakan metode aplikatifnya tafsir maudhu'i. Jadi metode aplikatif itu ada 4. Tafsir tahlili, tafsir ijmali, maudhu'i, dan muqarin. Prinsipnya bil ma'thur atau bil ra'yi. Aplikasinya ketika menuangkannya ada 4 pendekatan yang bisa kita pilih. Saya pilih pendekatan maudhu'i karena lebih simpel, lebih singkat daripada tahlili. Tahlili kan berurutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, saya khawatir tidak selesai. Kalau tematis lebih senang. Tetapi kekuatan tafsir tematis adalah pada kekuatan data-data Al-Quran yang mendukung persoalan tema yang diangkat serta data-data pendukung yang lainnya. Kalau bil ma'thur berarti data-data dari riwayat-riwayat. Kalau bil ra'i adalah data-data dari pendapat-pendapat para ulama. Alhamdulillah, ini alhamdulillah apa astagfirullah. Karena kebetulan umat Islam kita tidak banyak yang mengenal Al-Quran, maka ketika orang membaca satu ayat Al-Quran kemudian menyimpulkan itu ayat Al-Quran ini mengatakan tidak ada masalah, nggak apa-apa begitu, hanya baru satu ayat. Tapi tafsir tematis kekuatannya adalah ketika seseorang itu mampu mendata seluruh ayat yang berbicara tentang tema. Tema satu, tema tentang kejujuran. Semua ayat yang berbicara harus kita ungkapkan. Ketika kita hanya menyebutkan satu ayat, maka pasti kesimpulannya tidak utuh. Boleh kok, ada ayatnya nggak ada ini. Semua agama sama. Mana ayatnya ada? Al-Baqarah 62. Loh, bagaimana Anda ketika dikonfrontir dengan ayat-ayat yang lain? Bagaimana Anda ketika membaca ayat-ayat yang lain? Kekuatan tafsir tematis adalah pada kekayaan orang mendata ayat-ayat Al-Quran secara utuh. Persoalan kita seringkali di situ. Ayo kita begini, ayatnya ada. Oke, ayat itu tidak berdiri sendiri. Ayat itu selalu bersentuhan dengan ayat-ayat yang lain. Disinilah kekuatan tafsir tematis. Kalau orang itu mampu mendata seluruh ayat-ayat yang berbicara tentang tema, kesimpulannya akan utuh. Tapi persoalannya kadang satu ayat cukup untuk menjadi legitimasi. Betul nggak? Ini persoalan. Ya tadi astagfirullahnya umat kita tidak hafal semua ayat. Jadi ketika satu ayat, oh iya benar kata itu betul. Semua agama sama, ini ayatnya. Itu persoalan. Persoalan apapun. Tafsir tematis ini pendekatan yang memang menjadi pendekatan kontemporer, tetapi kekuatannya adalah apakah kemudian ayat-ayat yang berbicara tentang tema itu merupakan kelengkapan dari seluruh ayat-ayat, bukan hanya satu, dua ayat yang disuguhkan. Karena jika satu ayat bisa jadi ada persoalan-persoalan yang lain. Karena kita fahami al-wahdah al-Qur'aniyah, satu unity dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Nanti fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang sholat. Sudah cukup kan? Orang sholat itu celaka. Apa ayatnya? Fawailul lil, bahaya. Yang pengen A cari ayatnya, yang pengen B cari satu ayat. Ya kalau begitu gimana? Persoalan tidak selesai. Tafsir tematis kekuatannya pada pendataan akan seluruh ayat-ayat yang berbicara tentang tema yang diangkat. Yang keempat, ada sesungguhnya ayat kunci. Ayat kunci itu adalah ayat yang kita anggap, yang kita jadikan sebagai landasan awal untuk pengembangan. Misalnya ta'awun menghadirkan kebaikan dan ketakwaan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baru kita cari juga kita lacak ayat-ayat yang menyebutkan kata albir, ayat-ayat yang menyebutkan kata at-taqwa. Kenapa Allah katakan albir? Imam Ibnu Ashur rahimahullah dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir mengatakan bahwa ta'awun itu sifatnya universal.
Karenanya Allah menggunakan albir. Albir itu dari kata bar. Bar tahu Bu ya? Bar apa Bu? Bukan bar yang itu ya, bar. Albar itu daratan. Saking luasnya kebaikan itu, Allah tidak menggunakan al khair, Allah tidak menggunakan as soleh. Wa ta'awanu alal solah gitu. Wa ta'awanu alal khair. Tapi untuk orang beriman kuntum khaira. Makanya birrul walidain. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak melihat agama. Ya, universal sifatnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa bika laka bi ilmun fala tuti'huma. Tetapi birnya masih ada. Wa sahib huma fid dunya ma'rufa. Karena bir tahun untuk menghadirkan kebaikan dalam bentuknya, karena kita meyakini semua kebaikan itu akan dipahami kebaikan bagi yang lain. Tulisan-tulisan ini sebetulnya sebelumnya sudah ya hadir di website juga, di www.dakwatuna.com, ada di beberapa majalah, mungkin ada di majalah Gontor ini. Beliau sebagai editornya atau apa? Sebagai redaktornya di majalah Tafkid sebelumnya, tapi majalah itu sudah tidak hadir lagi. Dan di beberapa majalah yang lain, ya maklum lah. Karena memang untuk menghadirkan sebuah tulisan itu juga perlu waktu dan konsentrasi. Jadi ini selesai dalam waktu 2 tahun gitu ya, lama. Cuman berapa halaman 2 tahun. Ya sambilan tadi ya, Ustaz Asep kan sambilan ya, banyakan sambilannya Bu ya. Ya alhamdulillah sambilan aja bisa ya daripada tidak sambilan. Ini cuma 148 halaman lah. Yang terakhir ingin saya sampaikan, ini soalnya waktunya sangat terbatas, kita dibatasi dengan sholat maghrib, tapi saya suka dengan dialog dan tanya jawab. Ada sebuah hal yang patut disadari oleh da'i. Nah, sebetulnya saya dalam kurung di sini tadabur ayat-ayat dakwah untuk para da'i. Orang memahami da'i itu yang berbicara di depan podium, yang berbicara di panggung, itu namanya mubalik. Kalau da'i itu lebih komprehensif. Dalam dimensi apapun kita adalah da'i. Pedagang juga da'i, ibu juga da'i, ayah juga da'i, mahasiswa juga da'i. Yang paling tepat adalah kata da'i, orang menyeru kepada kebaikan. Kalau mau balik, orang yang menyampaikan tablik, tabliger gitu ya. Ini bahasa Arab yang salah sebetulnya, tabliger, tapi biasa itu. Maka saya menggunakan itu. Da'i itu siapapun kita menjadi da'i ketika kita mengajak kebaikan, ketika kita menghadirkan kebaikan, ketika kita berusaha mempertahankan kebaikan, kita sesungguhnya da'i. Ketika Allah menyampaikan dalam surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, itu yang mengawali tafsir da'awi ini, agar meluruskan pandangan bahwa kita semuanya da'i. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Anda semuanya adalah sebaik-baik umat. Tapi sebaik-baik itu bisyartin. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kebaikan yang Allah berikan selalu bersyarat. Kenikmatan yang Allah berikan selalu bersyarat. Keberkahan yang Allah ingin hadirkan selalu bersyarat. Kalau tidak bersyarat enak. Seluruhnya syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dalam dunia bisnis ya, sering dipakai Ustaz Mansur itu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kuntum khairu ummatin, ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah memilih kata wa tu'minuna billah dibelakangkan. Satu hal yang sangat luar biasa, dan pasti pilihan kata Allah adalah pilihan yang amat sangat tepat dibanding pilihan kata-kata kita. Tidak pernah urutan kalimat saja, tidak pernah kecuali sesuai dengan ketepatan apapun. Bukan sekedar untuk melihat keindahan bahasa yang dituturkan oleh para pakar bahasa terhadap Al-Quran, tapi pasti ketika Allah mendahulukan satu kalimat, satu ungkapan, mengakhirkan sebuah ungkapan, ada rahasia yang harus kita gali.
bahwa keimanan Anda dipertanyakan ketika Anda tidak menjadi dai. Dai dalam arti yang luas. Ketika ada orang, ketika ada satu kelompok, ketika ada sebuah masyarakat yang menghadirkan ini, barulah syarat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk para dai, mudah-mudahan ayat ini semakin memperkaya. Tapi saya katakan bahwa yakin banyak ayat-ayat lain yang bersentuhan dengan dakwah yang belum saya kupas di sini. Mudah-mudahan nanti bisa terbit tafsir Da'awi yang kedua gitu ya, tafsir Da'awi yang ketiga. Tapi kalau udah kedua ketiga nggak enak karena judulnya udah pengen cari judul yang nggak biasa gitu ya. Ya, judulnya begitu. Nah inilah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berbahagia dapat bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Silaturahmi ini dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saya sangat setuju jika kemudian nanti ada masukan, ada kritik dan ada saran untuk kebaikan kita bersama dalam rangka membumikan Al-Qur'an di bumi Nusantara. Kita selalu yakin bahwa Allah dengan sifat jalilahnya dan dengan sifat jamilahnya. Pilihannya kita ingin mendapatkan sifat jamilah atau sifat jalilah. Profesor Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi mengatakan itu. Tafsir sifat jalilah dan sifat jamilah. Kita ingin mengundang sifat jamilah atau sifat jalilah Allah, tergantung kita. Sifat jamilah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq yang kita nanti. Tapi ada sifat jalilah, ingat, azabun alim, sari'ul hisab, al-muntaqim, al-qahhar, al-jabbar, al-aziz. Ketika kita tidak cukup diingat dengan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah terpaksa akan mengingatkan dengan ayat-ayat kauniyahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pengingat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah, wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, subhanallah yang disampaikan Ustadz tadi, Dr. Atabik, beliau menyampaikan di awal bahwa kekuatan sebuah ungkapan ataupun sebuah karya terletak di pengamalan dan pengalaman. Memang sejauh yang kita rasakan bahwa karya-karya yang ditulis berdasarkan pengalaman dan pengamalan ada sisi sentuhan yang lebih kuat dibandingkan dengan karya-karya yang ditulis sekadar memenuhi standar ilmiah. Dan karya tafsir Da'awi ini tadi beliau sampaikan, beliau menggunakan metode tafsir maudhu'i, tematis, yang tentu saja adalah harapannya ya Ustaz Asep ya, kita bisa melihat persoalan itu secara utuh. Iya. Persoalannya secara utuh, bukan hanya satu ayat langsung dijadikan sebuah dalil, padahal ada ayat-ayat lain yang terkaitan dengan topik-topik yang hendak dibahas ataupun tema-tema yang hendak dibahas. Mungkin hal-hal seperti ini yang perlu kita kuatkan kembali, dan yang dikeluarkan saat ini oleh Ustaz Atabik tadi adalah yakni tentang tema dakwah. Ada 25 judul artikel dari buku Tafsir Da'awi. Hadirin rahimakumullah, mungkin Ustaz Asep ada tambahan ataupun komentar mengenai hal itu, silakan Ustaz Asep. Sebenarnya saya ingin berguru kalau kepada beliau ini. Saya katakan kepada beliau bahwa Al-Quran itu ketika diungkap oleh orang yang memang mendalami ya, bukan sekedar terjemah ya. Kita ini secara umum masih di level terjemah. Dan kalau sebenarnya kalau sudah masuk terjemah itu sudahlah pembuka saja. Tapi kalau kita ingin tahu Al-Quran memang tidak bisa berhenti di terjemah. Sama sekali tidak bisa. Harus masuk tafsir, mau tidak mau. Saya tadi tertegun betul dengan beliau ungkapkan. Metodologi beliau saya katakan tadi mirip dengan Abdul Karim Bakar, seorang profesor sangat terkenal sekali di Timur Tengah. Kenapa Allah menggunakan kata birrul walidain dengan kata albir? Yang dari itu sebenarnya dari segi fikih lughah, fikih bahasa itu ada kaitan dengan kata albar.
yaitu daratan. Berarti berbuat baik pada orang tua itu ya diibaratkan dengan daratan, luas sekali cakupannya. Dan kemudian saya teringat, di sisi lain Allah juga menggunakan berbakti kepada orang tua itu dengan kata ihsan, wabil walidaini ihsana. Jadi kalau dari segi muatan, berbakti kepada orang tua itu seluas daratan, luas sekali, apa saja bisa jadi kebaikan. Dari segi kualitas harus ihsan. Ihsan itu kan kualitas tertinggi dari kebaikan kan. Tidak ada kebaikan yang lebih tinggi dari ihsan. Karena Allah menyebutnya itu sebagai dari segi urutan dari kata Ustaz Tabik, dalam segi tafsir menarik. Sebagai sebuah kewajiban, ihsan itu adalah kewajiban kedua setelah tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah menetapkan sebagai sebuah kewajiban yang azali kepada manusia, bahwa manusia itu harus bertauhid kepada Allah dan wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada orang tua. Kalau sudah ihsan kepada orang tua ya sudah merem. Artinya dari segi kualitas kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang tua itu sebenarnya belum bisa setara atau belum bisa membalas kebaikan orang tua kepada kita, sama sekali belum. Dan itu yang dipahami dalam prakteknya oleh para sahabat, murid-murid Rasulullah SAW, dan kemudian ulama-ulama kita. Ketika seorang datang dari Khurasan, dari daerah Iran, kalau sekarang, dulu Iran itu Sunni bukan Syiah, membawa ibunya haji, sepanjang haji dia gendong ibunya itu, dia angkat karena ibunya sudah lumpuh. Dia datang kepada Ibnu Umar, aku membawa ibuku haji sejauh itu dan terlalu membawanya, memikulnya, karena beliau sudah sulit sekali untuk berjalan. Apakah dengan begitu aku sudah membalas kebaikannya? Apakah aku sudah berbakti kepadanya? Apa kata Ibnu Umar? Kalau bahasa kita itu belum setai kukunya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Siapa yang bisa sampai ke ihsan itu? Ihsan itu kan tidak bisa dalam satu sisi. Ihsan itu dalam segala sisi harusnya. Subhanallah dari sini. Makanya kalau seandainya ada orang dalam prakteknya, dalam praktek kehidupannya, contohnya orang tua, nak, ayah atau ibu pinjam duit dulu ya. Ya nanti kembalikan ya bulan sekian. Subhanallah. Kalau ada bahasa itu muncul, itu jauh sekali dari kata ihsan, berboro ihsan. Kalau ihsan itu ya sudah merem. Ihsan itu kalau dokter itu tidak nunggu pasiennya tidak bisa bayar, kemudian sudahlah nggak usah, itu belum ihsan. Ihsan itu dokternya keliling, jangan-jangan ada orang sakit tidak mau ke dokter gara-gara tidak punya duit, itu baru ihsan. Ada nggak sampai titik itu? Kalau ada lah nggak tahu lah, 1.000.000 barangkali kalau ada. Dai juga sama maksudnya, di semua level, makanya tadi saya katakan komprehensif. Ketika Al-Quran menggunakan kata ihsan itu yang menarik. Sebagaimana tadi menggunakan kata albir. Jadi ke orang tua itu muatannya luas, cakupannya luas, kualitasnya tertinggi. Kalau memang ingin berbakti ya segitu. Makanya lagi-lagi saya ambil contoh yang sama saja lah, nggak usah yang lain. Abdullah bin Umar itu ketika ayahnya sudah meninggal, Umar bin Khattab, saat di perjalanan haji, dia sedang keliling-keliling sekitar Mekah, dia ketemu dengan orang. Kisanak Fulan, kamu dari mana? Dari sini-sini. Ayahmu siapa? Ini. Abdullah bin Umar ingat nama ini, saya tahu ini dari ayah. Ngobrol hangat bagaimana keluargamu, anak-anakmu dan seterusnya. Setelah selesai, Abdullah bin Umar ini dengan pembantunya. Kata Abdullah bin Umar, kamu mau kemana? Mau pulang sekarang? Sudah, ini kendaraanku, bawa pulang. Ini pakaianku, bawa pulang. Ini uang, bawa sebagai bekal. Pelayannya terkejut. Abdullah, engkau ini ketemu siapa? Baru sekali ketemu, kok sebegitunya? Kamu tahu nggak? Dia ini ayahnya adalah teman dekat ayahku. Dan aku tahu dari Rasulullah bahwa kalau orang ingin berbakti kepada orang tuanya, maka hendaklah dia berbuat baik kepada teman-teman terdekatnya setelah dia meninggal. Bayangkan ini bukan teman terdekat, anak dari teman terdekatnya, teman dekat ayahnya. Jadi sampai segitunya kalau kita tuh ketemu teman almarhum ayah kita kalau sudah meninggal ataupun keluarganya. Oh, bapakmu mau ini. Oh, itu dulu dengan ayah bareng sekolahnya gini. Sekarang mau kemana sana? Oh, ini mobil saya ambil saja. Ini uang saya nih bawa. Bisa gak gitu? Itu ihsan tuh. Itu ihsan.
Itu berat itu. Artinya kalau kita mengerti kata ihsan dalam Al-Quran, tadi saya tertarik sekali dengan beliau ini. Subhanallah, seharusnya lebih banyak lagi yang beliau ungkap itu. Pasti banyak sebenarnya, cuman beliau terlalu tawadu ini, waktunya juga terlalu sempit. Tapi yang jelas beliau ingin nanya sama para peserta ini nanti. Artinya bukan sekedar peserta yang nanya ya, Pak Hakim ya. Ya kalau biasanya peserta yang nanya kasih door prize, sekarang mau ditanya. Jangan-jangan ditanya hafal Qurannya berapa juz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu pembukaan tadi disebutkan bahwa alumnus dari Madinah. Asosiasi saya sama Madinah di Jalan Ketut Subroto itu. Karena nggak jelas tadi kan. Terus di ujung-ujungnya kelihatannya dari Madinah Saudi Arabia ya. Bukan yang di Ketut Subroto itu. Baiklah, tadi mengenai pertanyaan, kok Indonesia banyak yang sholat, banyak yang zakat, banyak yang puasa, banyak yang haji. Ternyata rakyatnya makin lama makin miskin. Sedangkan di daerah sana, di tempat Ustadz belajar juga di Amerika tadi katanya, sholatnya kurang, puasanya kurang, zakatnya kurang, hajinya juga kurang. Tapi kok makmur? Nah ini kenapa begini? Barangkali dapat saya jelaskan seadanya. Kita sholat sekarang ini hanya melaksanakan syarat-syaratnya saja. Apa yang kita katakan di dalam sholat itu tidak dipraktekkan untuk sholat. Sehingga ya seperti inilah terjadinya. Dan mungkin ini juga dai kita kurang mendalami cara bagaimana artinya sholat itu. Sering diartikan ya sholat itu harus khusyuk. Kalau pengertian saya itu khusyuk, itu mempraktekkan apa yang dibaca di waktu sholat. Itu khusyuk. Bukan ya khusyuk itu ya harus merem atau apa. Bukan. Ya nanti ralat lagi kalau umpamanya salah. Pengertian saya seperti itu. Khusyuk adalah itu, mempraktekkan apa yang kita katakan. Termasuk ini yang bersama dengan zakat, puasa. Ya puasa dengan puasa saja. Tidak juga dipraktekkan yang sebenarnya. Ini saya kira tugas dai barangkali ya, untuk ya menjelaskan yang sebenarnya apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu haji. Sehingga tidaklah seperti sekarang ini. Ya memang selain daripada situ, memang kita miskin, memang dimiskinkan. Bukan yang faktor lain. Kita kepengen kaya, dan seharusnya orang Indonesia ini kaya raya sebetulnya. Apa saja ada di Indonesia ini. Tapi kok termiskin. Nah ini juga ya, kesalahan kita mungkin kita akan betulin 2014. Baik, terima kasih. Dan tadi masih ada satu, itu baru pertanyaan yang tadi. Ini pertanyaan saya khusus. Ya. Al-Quran ya di dalam surat Ibrahim ayat 125 itu tulisannya tidak ada bakiyah. Tapi tidak apa, Pak? Tidak ada hurufiyahnya Ibrahim. Ayat? Ibrahim tidak ada ya. Tapi di surah Ibrahimnya sendiri ayat 35 bakiyah. Nah ini kok kenapa berbeda-beda seperti itu? Dan ada lagi di surat At-Taubah juga. Tidak bakiyah. Tapi yang agak menonjol ini antara surat Al-Baqarah 125 dengan surat Ibrahim ayat 35. Pertama, yang terakhir ini. Yang terakhir. Satu dulu Pak ya. Ini terakhir betul. Kita berikan untuk yang lain Pak. Terakhir, sedikit aja setengah menit. Jadi di dalam Al-Quran kalau kita lihat titiknya segi empat, ya, seperti ketupat dibelah. Iya. Kenapa kok seperti itu? Enggak bundar aja begitu? Seluruh Quran di pameran ini saya buka, semuanya segi empat seperti kupat dibelah itu. Kenapa begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf tadi namanya siapa Pak? Kamil saja, Kamil. Amil. Kamil. Baik Pak Kamil ya. Kita berikan kesempatan satu lagi untuk menjawab tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab dulu atau langsung pertanyaan? Jawab dulu. Ya, kalau saya melihat yang pertama, kenapa di Indonesia walaupun mayoritas masih belum berkembang? Yang pertama, karena Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia masih
melaksanakan ibadah itu hanya sebatas kulitnya saja, belum sampai ke buahnya. Kalau sudah sampai ke buahnya, dia akan merasakan nikmatnya ibadah itu dan sanggup mengamalkan nilai-nilai. Umpamanya orang makan buah, ketika dia makan buah, merasakan nikmat buahnya, otomatis vitaminnya pun akan memberikan manfaat bagi tubuhnya. Mungkin analoginya seperti itu, Ustaz. Yang kedua, pertanyaan saya tertarik tadi pernyataan Ustaz yang terakhir ya, ihsan dengan orang tua dengan kualitas yang paling tinggi gitu ya. Saya pernah ditanya oleh seseorang teman gitu ya, pengen berbakti kepada orang tua itu dengan kualitas yang paling tinggi, tapi mungkin karena ya dalam tanda kutip luka di masa lalu gitu ya, broken home, orang tua tidak memperhatikan dan lain sebagainya, dia berjuang sendiri, dalam tanda kutip berjuang sendiri gitu ya. Jadi ketika pengen berbakti kepada orang tua tuh ingat seperti itu orang tuanya gitu ya. Apalagi orang tuanya selalu diingatkan tidak mempan, merasa benar sendiri. Nah gitu, gimana cara berbakti atau mengingatkan setidaknya orang tua yang seperti itu, sehingga kita bisa berbakti pada orang tua dengan kualitas yang paling tinggi. Ya, waktu itu saya tidak bisa menjawabnya, mungkin saya bisa menjawabkan jawaban itu dari Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Ya, terima kasih Ivan Udin. Terus At-Tabiq, tafadhol Ustaz, dijawab yang Baik, terima kasih dari Pak Kamil tadi, kemudian Mas Didik dan Mas Ivan Nudin ya. Jawabannya senada ya. Bahwa aplikasi ibadah kita masih dalam bentuk formalitas seremonial. Kalau saya berikan jawaban seperti ini kira-kira setuju atau tidak? Karena juga saya sampaikan ke mereka. You have done part of Islam. We have done parts of Islam. But Islam are parts. Betul nggak bahasa Inggrisnya? Anda telah melakukan satu bagian dari Islam. Kami melakukan satu bagian, sekian bagian dari Islam. Islam itu adalah bagian yang Anda lakukan dan apa yang kami lakukan. Akan lengkap kalau apa yang kami lakukan Anda lakukan, apa yang Anda lakukan juga kami lakukan. Gitu Pak ya. Jadi sifatnya apresiatif gitu. Apakah kemudian kita sampai kepada isinya juga ada perubahan pada bangsa? Dalam tanda tanya. Misalnya orang sholatnya sudah khusyuk, sudah pada intinya, hajinya juga demikian. Apakah kemudian mengubah? Islam itu terdiri dari A, B, sampai Z. Iya, kita sudah menjalankan bagian dari Islam. Tapi kita mengabaikan bagian Islam yang lain. Mereka mengamalkan bagian Islam. Namun saya katakan Anda salah kalau kemudian Anda tidak sholat. Karena bagian Islam adalah sholat juga. Bagian Islam adalah puasa juga. Kami juga salah kalau kemudian hanya sholat, anak haji, tetapi tidak melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Nah itu yang mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Setuju ya? Jadi kata mereka ini kalau digabungin bagus ini saya bilang. Nah, kalau gitu gini usah caranya. Orang Indonesia nikah sama Amerika itu jadi lengkap katanya. Belum tentu juga saya bilang. Kan lengkap Pak. Di sini sholatnya bagus, di sana belum kan? Tapi mereka kejujuran, kedisiplinan dan sebagainya bagus. Kalau digabungin kan jadi satu Islam yang totalitas, yang komprehensif. Ya wallahu a'lam bishawab. Oke. Ya mungkin apa Pak? Oh ya, mereka itu yang bertanya Muslim Pak. Kalau yang lain saya tidak akan menjawab. Muslim menjalankan apapun kebaikan jika kemudian itu niatnya karena Allah, dia berpahala. Tapi kan seluruhnya akan diakumulasi. Saya sholat tapi maksiat juga, nanti dihitung. Misalnya nih nilai sholat 10, tapi maksiatnya 20, minus jadinya kan begitu Pak. Semuanya akan diakumulasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara pahala dan dosa, diakumulasi Pak. Kalau nggak diakumulasi enak dong. Saya ninggalin yang ini aja nih, saya yang lakuin ini. Jadi begitu. Saya mau melakukan yang ini saja, yang ini enggak. Maka nilai itu adalah nilai akumulatif. Barulah jelas nanti grade-nya itu A, B atau C. Seluruh apa yang kita lakukan ada nilainya di mata Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang itu beriman apapun Pak.
Lah mereka berbuat jujur, mereka disiplin, tenggang rasa, itu kan kebaikan, berpahala. Jika dalam kerangka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti Pak ya. Ya, kalau dia orang yang beriman, berbuat apapun, karena kita fahami al-ibadah adalah ya, setiap yang dilaksanakan ibtigha'a mardatillah. Apapun itu, ada bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, Bukhari Muslim menyebutkan sampai kita mengangkat barang orang itu dinilai sedekah, Pak. Barang diangkat, ini bukan angkat barang lagi, ini menerangi orang yang lagi sholat, menerangi orang yang baca Al-Quran. Tapi syaratnya kan beriman. Silakan. Ada yang ngambil sendalnya dibawain, itu berpahala. Makanya saya setuju dengan satu bab di dalam kitab Fathul Bari, Pak. Bab likulli amalin bahabu fil jannah. Saya sangat suka dengan bab ini. Setiap amal kita itu ada pintu-pintunya di dalam surga. Karena ternyata kecenderungan kita beramal itu variatif. Ada yang sukanya ini, ada yang begini. Masing-masing kita akan dibukakan oleh Allah pintu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena yakin Pak, saya punya kelemahan A, Bapak punya kelemahan B, dan ya'ti syaitan min nuqtatid dha'fi lil insan. Setan itu akan datang dari pintu lemahnya manusia. Kalau dia kuat pada sholat, dia cari pintu yang lain. Kalau dia kuat pada wanita, cari pintu yang lain. Jangan tanya, setan itu sabar banget dalam tanda petik ya. Kalau orang kuat pada wanita, dia cari pintu yang lain. Wah, kayaknya nggak mempan ini dikasih wanita, pintu yang lain Pak. Wah, pintu orang tua tadi sampaikan. Saya tertarik dengan masalah orang tua tadi. Kita belum as-sidqu fi birril walidain. Belum sesungguhnya di dalam berbakti kepada orang tua, Pak. Baca surat Al-Ahqaf ayat 15. Saya tertarik ayat itu, kenapa? Orang itu diberikan peluang oleh Allah, kesempatan untuk mengakui jasa orang tua ketika usianya berapa? 40 tahun. 15 tahun tidak mungkin dia mengakui, merasakan beratnya menjadi ayah dan ibu. Tapi ketika 40 tahun baru dia rasa, Pak, saya baru merasakan ternyata bagaimana beratnya menjadi orang tua. Anak SMP suruh berbakti kepada orang tua berbeda dengan kita yang usianya sudah 40 tahun. Bahkan saya punya analisa bahwa keberagaman seseorang, kematangan seseorang itu menentukan kualitas keberagamaan. Kesabaran kita itu berbanding lurus dengan kematangan usia kita. Keikhlasan kita berbanding lurus dengan kematangan usia kita. Dulu waktu saya ceramah SMP itu kurang ikhlas, Pak. Lihat yang begitu beda gitu ya, apalagi ada camer. Yang susah ini 50 tahun kagak ikhlas-ikhlas, nah itu salah. Kagak sabar-sabar. Ini ibu-ibu bawa anak Bu ya, naik angkot kan gitu ya. Anaknya baru 2 tahun, baru aja naik angkot 5 menit udah dibilang, "Nak sabar dong nak, sebentar lagi juga nyampe." Ibu tidak bisa maksakan anak 2 tahun sabar seperti ibu yang usianya 40 tahun. Nggak bisa. Makanya para nabi diutus jadi rasul ketika usia ini usia matang, Pak. Barulah dia, Rabbi auzi'ni ya Allah. Baru aku sadar, baru aku tahu karena dia mengalami. Orang tua juga harus sadar kalau anaknya masih SD tidak mungkin bisa berbakti karena memang pemahaman berbaktinya masih pemahaman tingkat SD. Pemahaman keikhlasannya tingkat SD, pemahaman kesabarannya tingkat SD. Kita tidak bisa memaksa anak di usia yang demikian untuk bisa sabar seperti kita di usia 50 tahun, 60 tahun. Makanya kalau keluarga muda kan anaknya gampang, titipin aja sama nenek kakeknya ya. Itu lebih sabar. Ya. Semuanya pecah juga nenek kakek nggak apa-apa. Kita udah marah-marah mereka nggak apa-apa gitu. Kesabarannya teruji, Pak. Pengalaman keberagamaan, pengamalan keberagaman itu menentukan kualitas seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian tentang surat Ibrahim dan surat Al-Baqarah yang tidak ada huruf ya. Tadi kaitannya dengan titik-titik juga ya. Ini masalah rosem ya. Rosmul Quran. Rosem itu adalah kaidah dalam menulis Al-Quran
sesuai dengan kesepakatan para sahabat di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kesepakatan mereka menjadi konsensus. Karena penulisan Al-Quran sifatnya tauqifi, bukan taufiqi, berdasarkan wahyu, berdasarkan ijma, bukan berdasarkan kreativitas kita setiap tahunnya. Kalau gitu kita akan kreatif, Pak, nanti titiknya diganti, bulat-bulatin gede, sampai titik, sampai harokat. Jika kemudian itu sudah menjadi konsensus bersama, maka sifatnya adalah tauqifi, kita ikut. Bahkan dulu kita sering diajarin ya, kenapa surat At-Taubah tidak ada bismillah? Ya dari sononya tidak ada bismillah. Itu jawaban yang paling tepat. Kan diturunkan pada waktu perang. Memang ada ayat lain yang tidak turun pada perang, banyak. Ya perang Badar gimana ayatnya? Loh Pak, perang Uhud gimana? Enggak pakai bismillah nih, turun pada perang. Enggak ada hubungan. Loh orang mau perang masa enggak bismillah dulu? Tidak, karena dari sononya tidak ada bismillah. Sebagai ittiba'an di sunnati as-sahabah radhiyallahu anhum, kita ikuti. Kalau ada ya kita tulis. Begitu saja. Itu dalam kaidah penulisan al-mushaf asy-syarif. Jadi penulisannya Al-Quran itu ada 3 ilmu. Penulisan, bacaan, pemahaman atau tafsir. Bacanya punya kaidah, nulisnya punya kaidah, menafsirkannya punya kaidah. Beda. Kalau hadis silakan aja, mau pakai ikhfa, mau pakai idgham boleh. Man kana yu'minu, enggak perlu itu. Baca Quran bahasa Arab enggak pakai kaidah, enggak apa. Quran itu 3. Bacanya juga ada kaidahnya, nulisnya ada kaidahnya, dan memahaminya ada kaidahnya, komprehensif. Itulah Al-Quran yang kita agungkan. Jika kemudian itu kita ubah kaidah-kaidah itu, maka yang terjadi 2 hal. Pertama, persatuan umat akan tergoyahkan. Karena selama mushaf itu masih kokoh, insya Allah persatuan kita masih kuat. Yang kedua, persoalan keilmuan nanti yang akan berbicara. Sampai terjemah Al-Quran sendiri Imam Az-Zarkashi masih melarang, banyak ulama-ulama yang menarang. Maksudnya terjemah tekstual ya, terjemah harfiah. Yang bisa adalah terjemah maknawiyah atau tafsiriyah. Itu kan persoalan-persoalan yang harus dikemukakan. Tapi ini panjang Pak ceritanya. Artinya sejarah kodifikasi Al-Quran menghadirkan manusia-manusia terbaik, sahabat Rasulullah. Sepakat mereka melakukan sebuah kesepakatan dalam penulisan Al-Quran. Itulah yang kita katakan sebagai Rasm Utsmani, kaidah yang disepakati oleh para sahabat ketika mereka melakukan kodifikasi Al-Quran di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, mengenai dai dan ilmu. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa dai itu beda dengan mubalik, beda dengan penceramah. Kalau penceramah itu habis di panggung nggak tahu kemana. Kalau dai seluruh kehidupannya memancarkan kebaikan. Maka ayatnya dai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Semua perintah di dalam Al-Quran terkait dengan dakwah itu dalam bentuk anta, satu orang. Anda, qul hadhi sabili, ad'u saya. Ud'u Anda sendiri, bukan ud'u kamu sekalian, tidak. Berarti dakwah itu adalah sifatnya fardu ain. Sesuai dengan kapasitasnya tentu. Orang yang memahami A, maka kewajiban dakwanya adalah A. Orang yang memahami B, maka kewajibannya dakwah adalah B. Tapi dakwah adalah fardu ain. Masa anaknya tidak bisa baca Al-Quran didiemin? Dakwah, tapi fardu ain skupnya adalah skup wilayah keluarga. Oh, saya punya ilmu A, silakan Anda sampaikan kepada orang lain. Anda beritahu orang lain. Saya memiliki B, silakan Anda sampaikan kepada orang lain. Anda beritahukan orang lain. Itu adalah dai. Jadi tipologi dai itu sangat beragam. Makanya Rasulullah tidak memaksakan sahabatnya. Dan Rasulullah bisa. Semuanya harus begini, bisa Pak? Semuanya jadi ilmuwan, semuanya ulama, semuanya zuhad. Tapi ternyata tidak. Khalid, oh kamu di situ. Dakwanya berarti kamu di situ tuh.
karena fisiknya, peperangannya yang hebat. Kamu dakwanya di situ. Lah Abdurrahman bin Auf pedagang, silakan dakwanya di dunia perdagangan. Wah, ini ada yang Abu Zar minta jadi gubernur, nggak boleh. Yang lain boleh. Oh, berarti dakwah Anda itu jadi gubernur gitu misalnya. Silakan. Yang di dunia pendidikan, guru, profesi apapun itu menjadi ladang dakwah insya Allah. Jadi tidak boleh kita sempitkan persoalan dakwah ini karena ayat-ayatnya berbicara sangat umum. Ya, ada orang belum sholat kita sampaikan, Mas udah sholat belum? Itu kan dakwah. Cuman tentu dalam dakwah itu kan ada fikihnya, ada koridor-koridornya, ada etika-etikanya dan lain sebagainya sebagai agar kemudian ad-da'watu laisat mahjubatan bil du'at. Jangan sampai dakwah itu justru dicitra burukan oleh dai sendiri. Dulu kan al-Islamu mahjubun bil muslimin, ya Islam itu ya tertutupi kebaikannya oleh umat. Sekarang ganti Pak, ad-da'watu mahjubatun bid du'at. Dakwah kadang-kadang dicitra burukan oleh perilaku dai-nya sendiri. Betul Pak? Ini yang paling berat. Makanya kita harus bedakan antara dai, mubalik, antara penceramah, karena dalam literatur-literatur yang dikenal itu istilah dakwah. Mubalik itu enggak ada Pak. Fikul dakwah enggak ada, fikul tablik gitu ya. Tapi tablik adalah bagian dari dakwah. Metode dakwah diantaranya tablik. Ada taklim, tapi seluruhnya taklim, tablik, apapun itu adalah bagian dari dakwah yang sifatnya komprehensif. Silakan di bidang-bidang yang Bapak Ibu sekalian tekuni, itu adalah bagian ya investasi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sudah semua Pak Hakim ya? Sudah Ustaz. Sudah, Mungkin Ustaz mau insyaallah. menambahkan tadi Betul, mengenai berbakti kepada orang tua Ustaz. Oh iya. Barangkali saya mengikuti bahasanya ya tadi, bahasa penanya. Pengen berbakti. Berbakti itu nggak pengen, itu wajib. Saya pengen sholat, tetapi gimana ya? Itu nggak bisa. Ini bahasanya wajib. Wa qadara rabbuka itu udah secara mutlak itu perintah dari Allah itu. Itu wajib. Artinya mau tidak mau, apapun alasannya harus. Cara memandangnya bagaimana? Begini. Allah itu kan nanti akan meminta pertanggungjawaban setiap orang dari sudutnya masing-masing. Artinya kalau masalahnya adalah orang tua mengabaikan anak, Allah akan minta pertanggungjawaban kepada orang tua. Kenapa dulu engkau mengabaikan anak bla bla bla, istilahnya kan diminta pertanggungjawaban itu kan. Tapi anak tidak bisa beralasan gara-gara dulu diabaikan orang tua kemudian jadi tidak baik kepada orang tua. Ini udah menjadi kewajibannya. Kalau dia tidak berbakti kepada orang tua gara-gara dulu orang tuanya memperlakukan buruk ketika dia masih kecil, dia akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak berbakti? Gak bisa dia jawab mengatakan, oh, karena dia dulu jelek pada saya. Gak bisa. Karena itu sudah menjadi kewajibannya. Sudah menjadi kewajibannya. Sekarang begini, tadi yang disebut Ustaz Tabik ya, surah Luqman itu. Apa sih lebih jelek ketimbang seorang orang tua gitu ya? Orang tua menyuruh anaknya untuk syirik. Bisa saja anak orang tua memperlakukan buruk secara fisik atau apapun, tapi semua keburukan itu dibanding syirik itu masih lebih jelek syirik. Zulmun azim kan itu. Kezaliman terbesar itu. Itu langit kalau bisa runtuh itu gara-gara itu. Gara-gara syirik itu. Tapi kan masih wasahibhuma fid dunya ma'rufa, masih tetap berbuat baik, perlakukan dia, temani dia, pergauli dia dengan baik. Gitu. Walaupun tidak ikut perintahnya. Jadi ini masalahnya kewajiban gitu. Jadi tidak bisa terhambat oleh masalah trauma masa lalu, tidak bisa. Kalau masalah orang tua pernah salah kepada dia, ya nanti dia akan ditanya oleh Allah, orang tua itu, gitu loh. Urusannya itu. Urusan dia ya dia dengan Allah. Allah akan nanya, kamu berbuat baik kepada orang tua, kan gitu. Harus itu dipegang. Kalau ingin beri contoh, apa kurangnya Nabi Ibrahim di sini? Nabi Ibrahim itu patung yang disembah oleh bangsawan bahkan raja itu diruntuhkan, dihabisi. Masalahnya ketika itu menjadi musuh terbesarnya, yang bikin patungnya itu kan ayahnya sendiri, Azar kan. Ini yang berat bagi Ibrahim. Bagaimana Ibrahim akan berdakwah sampai pada elit-elit bangsawan itu untuk tidak menyembah patung? Lah ayahnya yang bikin kok. Betapa pertarungan Ibrahim itu kan berat sekali sebenarnya.
Tapi apa yang dilakukan Ibrahim kan? Selama berdakwah, berhenti nggak dia untuk mengajak ayahnya, mengingatkan ayah? Tidak berhenti. Tidak berhenti untuk menasihati ayahnya, walaupun ayahnya tidak pernah taat atau turut pada Ibrahim. Dan tidak ada catatannya ayahnya kemudian masuk Islam, tidak ada. Atau beriman kepada Ibrahim, sama sekali tidak ada. Sampai-sampai Ibrahim ingin menunjukkan kebaikannya, artinya bakti kepada orang tua. Sa'astaghfirulaka Rabbi. Aku akan mohon kepada Allah untuk mengampunimu ayah. Tapi tidak boleh ya, karena memang kemudian hukumnya adalah tidak boleh ya. Tapi itu saking ingin mengekspresikan berbuat baiknya seorang anak kepada ayahnya, agar ayahnya itu kemudian diampuni Allah. Subhanallah. Segitunya ya. Apa ada yang lebih hebat dari Nabi Ibrahim perjuangannya? Saya yakin belum. Kembali itu masalahnya nanti bertanggung jawaban masing-masing. Nggak boleh pengen, itu wajib kok. Allah Ta'ala alam.